warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, saya Pratiwi Dwi Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN yang saya lakukan di SMA Taruna Dr. Anda Zuleha untuk materi Hukum Archimedes. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini saya kembali bertatap muka secara maya dengan kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu patut kita syukuri ya. Silakan kepada Lian saya minta untuk memandu teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Baik Bu. Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa kita serap dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Lian sudah memandu teman-temannya untuk berdoa. Baik, untuk berikutnya di sini seperti biasanya kalian sudah saya bagikan untuk kehadirannya di Google Classroom. Silakan bisa mengisi kehadiran di Google Classroom-nya. Apakah sudah ngecek Google Classroom-nya dan mengisi kehadiran semuanya? Sudah. Abu Zar sudah, Lian sudah. Yang lain sudah atau belum nih untuk kehadirannya? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Ini saya perhatikan sudah sebanyak 19 siswa sudah bisa bergabung di Google Meet ini. Nanti memang ada yang izin untuk datangnya terlambat karena faktor padam tadi. Tidak apa-apa, nanti kita tunggu teman kalian bisa bergabung. Nah, apakah tampilan saya bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Bisa Bu. Terima kasih. Baik. Nah, kehadiran tadi sudah kalian isi. Selanjutnya, nah kalian diajak senyum ini awal-awal ya. Kita harus memulainya dengan bahagia, biar juga nanti berakhir dengan bahagia. Begitu ya. Nah, coba kita lakukan aktivitas sederhana. Kamera di-on-kan terlebih dahulu semuanya. Kamera ayo di-on-kan terlebih dahulu. Kita lakukan kegiatan sederhana untuk senyum bersama. Yuk, ini Metodius belum on. Ayo coba. Siapa lagi nih yang belum kelihatan? Sadid, coba di-on-kan juga. Biar nanti kelihatan kalian sudah bisa bersenyum lebar nanti ya. Seperti emoticon yang terlihat ini. Dah? Kita mulai ya. Silakan diangkat dua jari telunjuk kalian, kanan dan kiri. Silakan lakukan. Angkat kedua jari telunjuk kalian. Yuk, Metodius bisa lakukan. Nah. Sadid. Saya pengen lihat Sadid ini. Nah, bagus. Nah, coba kita lakukan ya. Dua jari telunjuk kalian diangkat. Letakkan di sebelah kanan untuk pipi, sebelah kanan untuk jari telunjuk kanan, dan pipi sebelah kiri untuk telunjuk sebelah kiri juga. Nah, lalu dorong pipi kalian ke atas dengan telunjuk tersebut dan senyum selebar-lebarnya, berikan senyum terbaiknya. Berikan senyum terbaiknya, tahan sekitar 30 detik. Nah, berikan senyum terbaiknya. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih anak-anak. Lanjut ke berikutnya di sini. Nah, kalian bisa perhatikan coba gambarnya siapa ini? Einstein. Iya, benar. Albert Einstein, ilmuwan yang sangat kita teladani ya, sangat terkenal juga.
kita bisa lihat di sini ada motivasi yang bisa kalian dapat dari Albert Einstein. Nah, Tidak pernah salah. ya, metode kamu tidak pernah salah. Gagal atau salah ini? Fail. Gagal. Oh ya, gagal. Ya, lanjut. Sebelum kamu berhenti mencobanya. Iya, benar, Lian. Kamu tidak pernah gagal sebelum kamu berhenti untuk mencobanya. Artinya apa? Kita jangan sampai menyerah ya. Belum ada kata gagal di sini. Kalau kita masih terus berusaha. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memaknai kalimat yang disampaikan oleh Albert Einstein ini. Dalam belajar pun juga begitu. Kita harus terus berusaha karena kegagalan itu tidak ada. Akan ada kegagalan kalau kita benar-benar sudah berhenti mencoba. Nah, terus semangat ya. Berikutnya silakan membuka kuisisnya dengan join di myquizzes.com, kodenya 479821. Silakan di sini satu peserta sudah masuk, mulai mengerjakan, ada Syadid sudah mencoba mengerjakannya. Silakan yang lain bisa mengerjakan. Waktu mengerjakan 1-2 menit. Nah, sementara ini terlihat 3 besar. Baik, saya perhatikan di sini ya, untuk posisi 3 teratas dari soal pretest ini, kalian bisa lihat posisi pertama diraih oleh Alia, yang kedua diraih oleh Rafli, dan yang ketiga diraih oleh Juliana. Tepuk tangan untuk 3 teman kalian. 3 teman kalian ini sudah berhasil meraih 3 tempat teratas. Saya harap nanti yang lain bisa termotivasi untuk lebih memahami materi, karena di waktu nanti di akhir pembelajaran ada post testnya. Berikutnya, nah kita bahas materi kita hari ini, meskipun tadi sudah menjawab beberapa nomor soal terkait dengan soal pretest tersebut. Kita masuk ke pembahasan kita. Di waktu pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang fluida statis, khususnya apa ini yang kemarin coba ingat. Ada tekanan hidrostatis, masih ingat? Masih Ya. ingat sedikit. Masih ingat sedikit ya. Baiklah. Nah, itu untuk materi tekanan hidrostatis sudah pernah kalian pelajari sebelum pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Archimedes. hukum Archimedes. Ya. Dari pembahasan kita, kalian bisa perhatikan satu gambar di sini. Gambar apakah ini? Kapal selam. Kapal selam. Ya, benar. Ini gambar kapal selam 402. Kapal selam Nanggala, ya benar. Kapal selam Nanggala 402. Nah, kapal selam ini kalian bisa perhatikan kondisinya ketika tergambar ini, kondisinya berada di permukaan atau kita sebut dengan istilah apa ini? Terapung. Terapung, iya. Ya, gambar ini mewakili pembahasan kita hari ini. Nanti kalian akan memperjelas pembahasan tentang peristiwa terapung. Selain peristiwa terapung, nanti kita juga akan perdalam lagi peristiwa-peristiwa lain. Ada keadaan dari kapal selam ini pada akhirnya adalah tenggelam. Nah, kenapa kok tenggelam? Kapal selam ini harusnya bisa terapung, bisa melayang, juga tenggelam. Tapi kenyataannya kapal selam ini ditemukannya di kondisi tenggelam. Nanti kita bahas ya materi berkaitan dengan hukum Archimedes ini, khususnya peristiwa-peristiwa tadi itu. Berikutnya, untuk pembahasan kita hari ini, nanti kalian akan mengetahui beberapa contoh yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Berikutnya, nah, untuk apa ini belajar materi kita hukum Archimedes? Nah, yang pertama, kalian bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keadaan benda. Berikutnya, kita ke langkah-langkah kegiatan hari ini.
Berikutnya kita lihat coba. Ini ada video yang bisa kalian coba perhatikan. Waktu kecil kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batunya tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Nah, baik. Dari tampilan video ini, kalian tadi bisa menyimpulkan bukan karena berat atau ringannya ya. Kalau tadi batu dilemparkan, kecil kan batunya, itu ternyata kalau kita lemparkan ke dalam kolam berisi air, batu tersebut kondisinya langsung bagaimana? Tenggelam. Tenggelam, iya. Tapi kalau batu yang kecil tadi kita bandingkan dengan kapal, malah di sini ada kapal yang seukuran sekian kali lapangan Gelora Bung Karno, itu kan ukurannya sangat besar dibanding dengan batu yang kita lempar tadi. Tapi kapal-kapal tadi malah bisa dalam kondisi terapung. Nah, berarti bukan karena faktor besar atau kecil ya. Tadi kalau kita perhatikan di tampilan ini juga masih terlihat faktor apa di situ yang membuat benda bisa tetap terapung di permukaan air. Faktornya apa? Ada apa tadi? Iya, benar. Ada ruang udara yang dibuat di benda-benda tersebut. Ada kapal selam, itu semuanya mendesainnya ada ruang-ruang kosong. Udara. Jadi itu faktornya nanti kalian bisa lebih lanjut pelajari kaitannya dengan bukan besar kecil, tapi khususnya adalah massa jenis. Nanti kita perdalam pembahasan tentang hukum Archimedes ini. Ini untuk videonya. Kemudian, nah di sini ada dua gambar. Gambar pertama, gambar untuk bola apa ini? Bola takraw, ya benar. Aizar, Metodius sudah mengetahui ini bolanya bola takraw, Bu. Yang kedua ini bola apa ini? Tolak peluru. Bola untuk tolak peluru, iya benar. Bola besi begitu ya. Ini Bola kan peluru. kalau kita perhatikan sekilas ini bahannya beda, Bu. Nah, kalau bahannya beda berarti nanti kita ingat di waktu kalian belajar pertemuan pertama itu ada besaran yang menyatakan khasnya suatu benda. Jadi suatu benda itu punya kekhasan tertentu. Besaran apa itu kira-kira? Masih ingat? Massa jenis. Jadi massa jenis untuk benda tentunya harus kita pikirkan. Karena dari massa jenis tersebut nanti kita akan mengetahui kondisi benda itu bisa dalam kondisi melayang, terapung, atau tenggelam. Berikutnya, saya ingin kalian mengajukan pertanyaan. Nah, yuk, ajukan pertanyaan yang berkait dengan video ini ataupun gambar bola. Nah, di sini kalian mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana benda bisa mengapung, melayang, dan tenggelam? Nah, keadaannya tadi kita ketahui ada 3 peristiwa. Kemudian apa saja besarannya yang mempengaruhi keadaan tersebut? Serta bagaimana hubungan besaran-besarannya? Ini ada LKPD 1.1 Hukum Archimedes. Nah, untuk lembar kerja ini, nah, ini ya, nanti kalian, ini nanti ada link yang bisa kalian ikuti, gambar ini kalian bisa temukan nanti di link tersebut, di link rumah belajar. 2 linknya untuk simulasi dengan virtual lab ini, link pertama yang bagian atas ini, dan link kedua yang bawah. Nanti kalian ikuti arahan yang ada di sini, kalian geser untuk mendapatkan berapa besar massa ya. Sementara ini massa nanti yang digeser-geser. Ini tertera di sini angkanya tertentu. Lalu setelah massa didapat, dicelupkan ke dalam air dan masukkan nilai yang tertera nanti ketika 1/4 bagian tercelup, nanti berat yang diminta di sini berat. Ingat bahwa ada hubungan antara massa dengan berat, bahwa berat itu hasil kali antara, apa coba? Massa benda kali gravitasi. Ya benar. Ya, massa benda. Jadi massanya dari tampilan tadi di simulasi yang
tergambar ini ada massa, nanti tertera langsung 150 gram misalnya. Maka massa tersebut harus dikali dulu dengan percepatan gravitasinya, G-nya. G-nya silakan dipakai 9,8. Jadi ketika 1/4 bagian tercelup, massanya tadi 150 gram harus diubah ke kilogram dulu, dikali dengan G. Maka nanti kita dapat untuk beratnya. Nah, ini berat benda di udara, berat benda di air. Selisihnya nanti kalian catat di situ menampilkan angka berapa yang terlihat. Itu lakukan sampai setengah. Untuk selanjutnya, di link yang kedua, kalian menguji coba percobaan kedua. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kalian coba tuliskan datanya di tabel 2. Nah, tabel 2 nanti benda atau materialnya styrofoam, atau yang kedua nanti benda mayang dan batu bata. Masanya nanti tertentu, silakan bisa diperhatikan, massa jenis juga tertentu. Isikan tabel 2-nya dan jawab pertanyaan di bawah ini sampai didapat kesimpulannya. Ini untuk lembar kerja yang nanti kalian selesaikan bersama teman-teman. Link ini juga sudah saya sertakan di Google Classroom. Kalian tinggal klik nanti untuk link ini, tinggal diikuti. Ini percobaan 1, percobaan 2, dan lembar kerjanya. Silakan diikuti link yang ada di sana. Nanti masing-masing bisa membukanya. Berikutnya, ini untuk kelompok-kelompoknya nanti menyesuaikan dengan link yang ada di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya bagi menjadi 4 kelompok, nanti anggotanya ini. Untuk beberapa di sini saya tetapkan, jika nanti belum tertera namanya, seperti hanya Dinda Sari tadi sudah saya beritahu, dia kan baru bergabung ketika Padam itu, bisa gabung di kelompok 1. Gitu ya. Nah, Farel juga nanti bisa gabung di kelompok 4. Farel. Gitu ya. Ini pembagian kelompoknya. Lalu sekarang mulai diikuti kelompok 1 masuk di kelompok 1 sudah lengkap sepertinya. Banyak, silakan masing-masing sudah mulai lembar kerjanya dibuka sekarang. Terus di air 1,85. Nah, baik, anak-anakku semua, kalian sudah menyelesaikan lembar kerja yang kalian diskusi kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah berdiskusi di breakout room kalian. Saya perhatikan tadi sudah semuanya menyelesaikan LKPD-nya, semua sudah selesai untuk LKPD-nya. Silakan nanti antara 4 kelompok ini yang hasil diskusi. Tadi saya perhatikan ada kelompok 3 yang cepat selesainya tadi. Coba disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya di breakout room tadi. Silakan kelompok yang lain bisa menanggapi dan mencocokkan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Jika ada yang tidak sama, silakan disampaikan ke kelompoknya Sadid. Silakan dimulai Sadid. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percobaan
Tujuan percobaannya adalah dapat menjelaskan hukum Archimedes, dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Alat dan bahannya sudah disiapkan sama guru kita. Link yang dibagikan tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sadi. Tepuk tangan, akan diberikan apresiasi untuk kelompok 3 sudah menjelaskan hasil presentasi dengan diskusi yang sudah berlangsung tadi. Kelompok 3 sudah menyajikan hasilnya. Nah, baik, kelompok 3 sudah. Berikutnya sekarang saya minta kepada kelompok 1, 2, dan 4. Silakan menanggapi hasil diskusi kelompok. Apa dulu coba ini? Baik, terima kasih Sadid. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat lancar, dengan sangat baik tadi ditanggapi oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan membahas tentang hukum Archimedes, materinya tadi ya. Sudah dijelaskan oleh kelompok 3, diulang lagi penjelasan kelompok 3 oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Kita membahas tentang hukum Archimedes. Sesuai penemunya, hukum ini diberikan nama artinya hukum Archimedes. Pernyataannya, kalian bisa menyatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya, jadi tidak hanya yang kondisi tenggelam, nanti kondisi terapung maupun melayang, tentunya berlaku hukum ini, akan bekerja adanya satu gaya dari fluida itu diangkat ke atas, di mana gaya ini sama besarnya atau sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau tadi kalian melakukan pengamatan, itu kan fluida yang ditampung, yang tumpah. Nah, yang tumpah ini kan selisih beratnya ketika benda itu ada di darat dan di air. Tidak lain, fluida yang ditampung ini beratnya seberapa, itu menyatakan gaya apungnya, gaya Archimedesnya. Jadi kalau benda itu harapannya terapung, berarti massa jenis benda harus lebih kecil dari massa jenis cairannya, begitu ya? Ya, baik. Berikutnya peristiwa ini kita perdalam lagi untuk 3 peristiwa tadi. Syarat benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, kita sudah mendapatkan data bahwa gaya beratnya W senilai baik di kondisi mengapung maupun melayang. Tetapi tidak seperti itu syarat yang terjadi kalau kondisinya tenggelam. Berarti gaya apungnya lebih kecil. Kalau tenggelam, gaya apungnya lebih kecil, tidak kuat untuk naik, kan gitu logikanya.
dibacakan oleh salah satu di antara kalian ini. Ya, minta tolong Nabila dibacakan. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam air melayang dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair B terapung dengan 3/4 bagian volumenya berada di bawah permukaan zat cair. Maka perbandingan massa jenis air dan cairan B adalah sudah sampai pada kesimpulan hari ini. Coba silakan Samuel menyampaikan hasil belajarnya. Hari ini bisa belajar hukum Archimedes. Bisa tahu kenapa benda itu bisa terapung, melayang atau tenggelam. Ya. Lalu Faktor-faktornya juga diketahui kenapa kok benda itu terapung atau mananya. Ya itu. bisa disebutkan faktor-faktornya di antaranya apa ini? Faktor-faktornya tadi apa ya? Melayang, tenggelam, terapung. Massa jenis fluidanya, Bu. Iya, benar. Ro benda. Massa jenis. Ya. Ro air. Ro air juga. Ya. Iya, Bu. Ada hubungan massa jenis benda dan massa jenis fluida. Faktor itu harus kita ketahui seberapa massa jenis benda, maka kondisinya juga akan kita bedakan tenggelam, melayang atau mungkin terapung. Tenggelam atau terapung. 3 kondisi tadi ya. Satu lagi coba saya minta Mbak Diva menyampaikan hasil belajarnya hari ini apa saja yang sudah dipelajari oleh Diva. Gapung, yaitu selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di zat cair. Iya, ada selisih udara dengan di zat cair yang nanti kita nyatakan sebagai gaya apung. Baik, itu perwakilan 2 teman kalian sudah menyampaikan hasil belajarnya hari ini. Kemudian untuk post test silakan nanti kalian kerjakan. Untuk linknya ada di Google Classroom. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal post test tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa disampaikan. Ada enggak yang ingin ditanyakan? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, di akhir ini ada gambar 1, 2, dan 3. Revalina coba, Revalina. Memilih yang mana gambar ini? Ketika pembelajaran hari ini mengekspresikan nomor yang mana ini kira-kira Revalina? 1, Bu. Nomor 1, learning is fun gitu ya, senang. Mengapa senang? Senangnya karena bagian yang mana ini dari pembelajaran hari ini? Kalau ngerti itu Bu. Senang akhirnya ya. Yang membuat ngerti tadi bagian yang mana? Apakah bagian mengerjakan lembar kerja atau bagian soal atau bagian penjelasan yang saya berikan? Bagian yang mana tadi yang membuat Penjelasan, Bu. penjelasan ya? Hasil mencoba lembar kerja terus ditambahi penjelasan akhirnya semakin ngerti tadi dan akhirnya senang gitu ya? Iya, Bu. Terima kasih Revalina, pendapatnya dia menyatakan bahwa hari ini dia senang belajarnya karena sudah ngerti Bu. Ya. Jadi saya minta pendapatnya Alia, coba Alia. Wakilinya kira-kira yang mana gambarnya? Yang nomor berapa ya? Nomor 1 Bu, sama kayak Valin. Bagian mana yang membuat senang? Ini Alia bagian mana yang senang ini? Senang menguji coba simulasi tadi mungkin, atau senang ngobrol dengan temannya di breakout room mungkin, atau yang mana? Iya, seneng pas yang kelompokan. Yang kelompokan ya, yang ada di dalam diskusi kecil tadi. Ya, sebentar. Terima kasih Alia, Revalina. Bentar, yang laki-laki saya pengen dengar suaranya Farel. Coba Farel,
Saya pengen dengar suaranya Farel mewakili perasaannya Farel untuk belajar hari ini. Yang mana gambarnya? Oh, Ikut yang mana ini Farel? ikut yang Mewakili satu. Oh, 1 ya. Tapi paham kira-kira penjelasan materi hukum Archimedes ini? Paham. Ya, baik. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menyampaikan hasil belajarnya, kemudian mewakili pembelajaran hari ini. Ternyata banyak yang menyampaikan, di 3 teman kalian menyampaikan nomor 1, ya, gambar nomor 1. Terima kasih. Tugas di rumah silakan melakukan kegiatan forum diskusi. Ada kegiatan sederhana di situ, kalian bisa melakukan kegiatan forum diskusi, kemudian latihan soal ada di materi ajar halaman 23 nomor 3 dan halaman 32 nomor 9 dan 10. Ini silahkan dikerjakan. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi bagian akhir pembahasan fluida statis. Sebelum kita beranjak ke materi fluida dinamis, ada tentang tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, sudah sampai di slide yang terakhir. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Kalau begitu kita coba akhiri. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya, memahami yang tadi sudah kita pelajari, dan di kemudian hari kalau misalnya dicari lagi informasi tersebut, kalian ingat dengan pembahasan hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa oleh Aizar. Minta tolong Aizar. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Terima kasih Aizar sudah memandu teman-temannya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.